Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miss Windy Laksono, tentunya dalam video pembelajaran seputar dunia matematik. Oke, kita masih belajar materi tentang program linear, materi matematika wajib kelas 11 ya, dan nanti juga akan dilengkapi beberapa contoh soal ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe akun channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan juga kalian bisa like dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng nih tentang materi tentang program linear. Kalau di video sebelumnya, dalam materi program linear ini terbagi menjadi dua bagian ya. Ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel, juga program linear ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Jadi di video sebelumnya itu kita mencari atau membuat gambarnya, membuat daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau di video kali ini kebalikannya ya, kita nyari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari DHP-nya atau dari gambarnya kita bikin pertidaksamaannya. Just langsung aja, gimana sih langkah-langkahnya untuk menentukan, kita singkat aja ya, SPTLDV dari DHP gitu ya. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus tentukan persamaan garis lurus AX plus BY sama dengan AB. Di sini saya buat ada di bawah ya gambarnya ya. Misalkan di sumbu Y-nya di sini ada, di sumbu Y-nya di sini ada titik potongnya 0,A, lalu di sumbu X-nya di sini ada titik potongnya B,0. Kita langkah pertama kita buat persamaan garis lurus ini. Ini garis lurusnya ya. Lalu lihat daerah diarsir berada di bawah atau di atas. Nah, ini kita masih pakai cara yang kayak video sebelumnya. Kalau misalkan nanti daerah yang terarsir adanya di bawah, itu artinya minus ya. Kalau misalkan yang diarsir adanya di atas, itu artinya plus. Lalu tinjau tanda di depan variabel Y untuk garis miring dan garis datar. Nanti lihat tanda di variabel Y ini apakah positif atau negatif. Nah, terakhir kita kalikan poin kedua dan poin ketiga ini. Jika hasilnya positif maka tulis lebih besar, dan jika hasilnya negatif maka tulis ya, bukan tulis lebih kecil. Cus, kita lanjut aja ke contoh soal. Nah, di sini contohnya, tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian sebagai daerah terarsir berikut ya. Kita sudah sepakat kemarin bahwa yang kita arsir ini sebagai daerah himpunan penyelesaian. Oke, gimana cara menentukan sistem pertidaksamaannya? Kita ke langkah pertama ini, kita tentukan persamaan garis lurus. Nah, di sumbu Y-nya ini, dia sebagai si AX ya, di sini ya. Kita ibaratkan sebagai si AX. Jadi sumbu Y-nya ini kan titik potongnya dia 0,2. Berarti kita anggap aja 2X. Di sini kita tulis, bisa kita tulis 2X, sebentar, 2X lalu plus BY. Nah, di sumbu X-nya di sini kan titik potongnya 3,0. Kita anggap sebagai BY, artinya 3Y ya. Karena 3-nya positif ya, udah jadi plus 3Y. Lalu sama dengan AB. Apa sih AB? Ya berarti A dikalikan dengan B. A-nya tadi berapa? 2. B-nya 3. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Gitu ya. Nah, karena ini masih bentuknya, dia masih persamaan garis lurus. Artinya garis ini adalah garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Tapi karena yang ditanya atau yang diminta kita suruh bikin sistem pertidaksamaan, artinya sama dengannya ini harus berubah menjadi sistem pertidaksamaan, entah itu lebih kecil atau lebih besar. Caranya gimana? Kita buat tanda panah di sini ya. Oke, langkah kedua kita lihat. Lihat daerah terarsir adanya di bawah atau di atas garis. Nah, ini garis batasnya, ini DHP-nya. Adanya di mana? Di bawah. Oh, kalau di bawah berarti kita tulis tanda min. Di sini tanda min kan. Tadi kalau langkah keempat kalikan kedua tanda ya, berarti nanti kita kalikan
Kalikan dengan mana? Dengan poin yang ketiga, tinjau tanda di depan variabel Y. Nah, ini variabel X, ini variabel Y. Variabel Y-nya tandanya di depannya apa? Positif ya, kita tulis positif. Kita tulis positif. Kita kalikan. Negatif dikali positif apa? Negatif. Nah, kalau negatif berarti tulis lebih kecil. Nah, karena negatif berarti pertidaksamaannya jadi berapa? Jadi 2X plus 3Y lebih kecil dari 6. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang kedua. Sama, ini juga kita buat pertidaksamaannya. Kita fokus ke sumbu Y-nya dulu nih. Sumbu Y-nya berapa di sini? Min 2. Oke, kita langsung tulis aja. Min 2X. Lalu sumbu X-nya min 3. Berarti min 3Y sama dengan, kita kalikan, min 2 dikali min 3 berapa? 6 ya, sama dengan 6. Lalu ini masih persamaan, kita disuruh membuat pertidaksamaannya. Gimana? Sama, kita lihat terarsir adanya di mana? Adanya di bawah. Yang terarsir adanya di bawah, berarti tandanya minus. Lalu kita kalikan dengan yang ada di depan variabel Y. Yang ada di depan variabel Y apa ini? Tandanya minus. Kita kalikan dengan minus juga. Nah, di sini jadi apa? Minus dikali minus sama dengan plus ya. Nah, karena tandanya positif berarti tulis lebih besar. Berarti kamu bisa tulis pertidaksamaannya jadi min 2X min 3Y lebih besar dari 6. Atau bisa juga, ini tandanya kamu hilangin nih. Ini bisa juga berarti 2X, ini juga jadi plus 3Y. Kamu kalau mau mengubah tandanya yang negatif jadi positif, nah pertidaksamaannya juga berubah. Ini lebih besarnya berubah jadi lebih kecil. Ini positif 6 berubah jadi negatif 6. Kamu jawabannya begini betul, begini juga betul. Cuma dilihat dari segi apa ya, enak dilihatnya ya, kayak kalau di depannya min tuh kayak gimana gitu ya. Jadi boleh kita ubah jadi 2X plus 3Y lebih kecil dari min 6. Gambarnya juga sama nanti seperti ini. Oke, gampang kan? Kita ke contoh berikutnya. Nah, contoh yang ketiga, di sini kita lihat, yang pertama-tama kita lihat apanya dulu tadi? Sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya di sini ada angka 2 tuh di situ. Langsung aja ya, kita tulis 2X. Lalu sumbu X-nya ada min 3. Min 3Y sama dengan, kita kalikan, 2 kali min 3 berapa? Min 6. 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Habis itu ngapain? Kita cari yang diarsir. Ini yang diarsir ada di atas garis atau di bawah garis. Nah, ini nih di atasnya dia, ini di bawahnya dia. Ini di atasnya ya, ada di atasnya. Berarti tandanya plus. Oke, lalu kita kalikan. Kalikan dengan apa? Kita lihat di depannya variabel Y, ini min 3Y. Ini min 3Y, tandanya min. Berarti kita tulis dikalikan dengan min. Plus dikali min hasilnya negatif. Karena negatif, jadi pertidaksamaannya lebih kecil ya. Maka pertidaksamaannya menjadi 2X min 3Y lebih kecil dari min 6. Oke, gampang kan? Nah, kita lanjut ke contoh nomor 4. Nah, kita lihat sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya di sini angkanya berapa? Min 2. Kita tulis min 2. Min 2X. Lalu di sumbu X-nya di sini ada 3 ya. Positif 3. Berarti min 2X plus 3Y sama dengan min 2 dikali 3, min 6. Nah, habis itu kita apain? Kita cari yang diarsir adanya di bawah apa di atas? Ini di bawahnya ya. Di bawah berarti negatif. Lalu kita kalikan dengan apa? Dengan si tanda variabel Y. Variabel Y tandanya apa? Positif. Kita tulis positif. Negatif dikali positif, ya negatif. Artinya kalau negatif, pertidaksamaannya menjadi berapa? Menjadi lebih kecil. Jadi min 2X plus 3Y lebih kecil dari min 6. Nah, gampang kan? Kita lanjut nih ke nomor 5. Nah, nomor 5 kita lihat sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya di sini ada angka min 2 ya, berarti min 2X. Terus sumbu X-nya ada angka min 3, berarti min 3Y.
sama dengan, kita kalikan, min 2 kali min 3 sama dengan min 6. Lalu kita cari tandanya. Di sini yang diarsir di atasnya atau di bawahnya. Ini garisnya. Ini arsirannya. Adanya di mana kira-kira nih? Ada di atasnya, berarti tandanya plus ya. Oke, sekarang kita kali dengan apa? Dengan yang di depan variabel y. Di sini ada min 3y, berarti dikalikan dengan min. Yuk, kalikan. Plus dikali min, hasilnya min. Karena hasilnya min, berarti apa dong? Pertidaksamaannya lebih? Ya, benar, lebih kecil. Kita tulis lagi min 2x, min 3y, ini sama dengannya berubah, jadi lebih kecil dari min 6. Kok kayaknya min-min begini nggak enak ya dilihatnya? Boleh nggak misalkan diubah, yang ini min 2 dikali min 3, positif 6 ya, ini positif 6. Ini positif 6. Boleh nggak di sini diubah? Boleh aja. Jadi bisa juga 2x plus 3y. Di sininya lebih kecilnya berubah, lebih besar. Terus plus 6. Ini plus 6 ya. Tadi berubah jadi min 6. Ini betul, ini juga betul gitu. Tinggal lihat gimana lebih pantasnya gitu sih. Terus sekarang nomor 6. Nah, ini agak berbeda sedikit nih ya. Lihat, kalau tadi kan garis batasnya tuh miring-miring ya, dia melewati sumbu X juga sumbu Y. Nah, ini yang 6 ini dia hanya memotong di sumbu X. Nah, karena dia hanya memotong di sumbu X ya, kamu pasti pertidaksamaannya cukup dengan X aja. Di sini X. Nah, lihat, yang diarsir adanya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ini di sebelah kanan ya, di sebelah kanannya siapa? Di sebelah kanannya angka 3, berarti X-nya lebih besar sama dengan 3 gitu. Nanti kalau misalkan yang diarsir sebelah kirinya 3 ya, berarti X-nya lebih kecil dari 3 gitu ya. Nah, sekarang nomor 7, dia memotong sumbu apa nih? Dia hanya memotong sumbu Y ya, berarti nanti pertidaksamaannya Y ya. Lalu yang diarsir adanya di bawah. Ya, ini di HP-nya adanya di bawah garis ya, berarti lebih kecil sama dengan siapa? Di sini sama dengan 2 batasnya. Oke, gampang kan? Kita ke contoh selanjutnya ya. Nah, ini nomor 8. Kalau tadi sebelumnya ada satu garis di setiap ini ya, di setiap grafiknya. Nah, sekarang ini ada 2 garis. Kita umpamakan ini garis yang A, lalu ini garis yang B. Nah, untuk garis yang A kita buat dulu. Untuk garis yang A, nah kita fokus nih. Titiknya yang mana aja titiknya? Titiknya ini 3 ya sama 2 ya. Berarti kita buat jadi 3x plus 2y sama dengan 3 dikali 2 kita kalikan 6. Lalu kita buat tandanya, kita tinjau yang diarsir adanya di bawahnya garis, berarti negatif. Lalu kita kalikan di depannya variabel y, di sini tandanya positif. Kita kalikan negatif dikali positif, negatif ya. Karena negatif jadi pertidaksamaannya lebih kecil. Kita buat lagi. Pertidaksamaannya jadi 3x plus 2y lebih kecil dari 6. Oke. Lalu untuk garis yang B. Untuk garis yang B, di sini ada angka berapa? Di sini ada angka 2, sumbu Y-nya. Lalu sumbu X-nya ada angka 3. Yo wes, berarti 2x plus 3y. Di sini 2x plus 3y sama dengan 6. Kita tinjau. Yang diarsir lagi-lagi ada di bawahnya garis tersebut ya. Ada di bawahnya garis si B. Jadi negatif ya. Lalu di depannya variabel y di sini ada tanda plus. Jadi kita kalikan dengan plus. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Kalau negatif berarti pertidaksamaannya lebih kecil atau kurang dari ya. Jadi di sini 2x plus 3y kurang dari 6. Nah, kita lihat lagi, masih ada syaratnya lagi ya. Jadi di sini pertidaksamaan dari DHP-nya itu ada 3x plus 2y lebih kecil dari 6 atau kurang dari 6.
Terus juga kamu boleh runut ke bawah atau boleh juga ke samping. Kalau ke samping bisa pakai titik koma ya. Karena ini masih lega jadi kita ke bawah aja. Terus garis yang B ini garisnya pertidaksamaannya 2x plus 3y lebih kecil atau kurang dari 6. Nah, lihat. Karena dia yang diarsir hanya sampai si 0 ini kan 0 di sini artinya di titik ini kan dia 0 ya. Dia nggak lebih ke sini-sini. Artinya ini hanya diarsir di daerah yang memiliki nilai positif gitu ya. Jadi ditambahin lagi di sini x-nya lebih besar dari 0 atau lebih dari 0, terus y-nya juga lebih besar dari 0 gitu. Artinya yang diarsir hanya di area-area atau daerah-daerah bernilai positif gitu ya. Yuk kita ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini juga sama, ada dua garis. Kita umpamakan ini garis A, yang ini garis B. Kita tulis lagi di sini untuk yang persamaan garis yang A itu dia ada angka 4 sama angka 1 ya. Berarti langsung aja kita tulis 4x plus y, jangan ditulis 1y ya, cukup y aja. Sama dengan, lalu 4 dikali 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita tinjau. Yang diarsir lagi-lagi ada di bawah garis. Nah, berarti bernilai negatif ya. Lalu kita tinjau tanda di depan variabel y di sini tandanya positif ya. Berarti kita kalikan di sini titik ya. Kita kali dengan positif. Artinya negatif dikali positif negatif, dan tandanya berarti lebih kecil atau kurang dari ya. Jadi pertidaksamaan yang kita dapat untuk persamaan garis A 4x plus y lebih kecil dari 4. Oke. Untuk yang B, di sini ada angka 2, di sumbu y-nya dia punya angka 2. Ya, di sumbu x-nya juga punya angka 2. Berarti 2. X plus 2y sama dengan 2 dikali 2, 4. Oke. Lalu kita ubah kita tentukan dulu tandanya. Tadi dia masih ada di bawah. Ini yang diarsir juga dia terletak di bawahnya si garis B ya. Berarti negatif. Lalu kita kalikan dengan variabel y-nya, tandanya di sini positif. Kita kalikan dengan positif. Negatif kali positif negatif. Lagi-lagi pertidaksamaannya menjadi 2x plus 2y lebih kecil dari 4. Atau ini karena dia bisa disederhanakan ya, ini kan 2 sama 4 itu masih bisa disederhanakan lagi, dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Jadi 2x dibagi 2 jadi x. Lalu plus 2y dibagi 2 y ya, lebih kecil atau kurang dari 4 dibagi 2 2. Oke, di sini kita udah dapat nih dua persamaan. Jadi dua pertidaksamaan. Jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah yang diarsir ini kita dapat yang ini nih. 4x plus y lebih kecil dari 4. Lalu ada juga x plus y lebih kecil dari 2. Dan karena yang diarsir hanya bernilai di atas 0 ya, artinya daerah itu positif ya. Jadi x-nya di sini lebih besar atau lebih dari 0, dan juga y-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Ini pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian ini. Kita ke contoh nomor 10. Nah, kalau tadi dia positif-positif terus ya. Sekarang ada tanda bernilai negatif. Langsung aja kita buat dulu. Ini garis yang A, kita umpamakan ini garis yang A. Lalu ini garis yang B. Nah, sama kayak tadi caranya. Kita bikin yang A dulu di sini, yang A di sini untuk sumbu y-nya ada angka 2. Untuk sumbu x-nya ada angka min 4. Kita tulis aja langsung. Berarti 2x min 4y gitu ya. Sama dengan kalian kalikan. 2 dikali min 4 berapa? Min 8. Oke. Lalu kita tinjau tandanya. Kita tinjau daerah yang diarsirnya. Lihat. Ini garis A. Daerah yang diarsirnya ada di mananya garis A? Ayo, ada di atas atau di bawahnya? Ya, benar, ada di atasnya, berarti positif. Kita kalikan dengan apa tadi? Dengan variabel y. Kita tinjau tanda variabel y. Variabel y tandanya apa di sini? Negatif. Kita kalikan dengan
tanda negatif. Oke, plus dikali min, hasilnya min. Itu artinya pertidaksamaannya menjadi lebih lebih kecil. Jadi kita tulis ya di sini 2x min 4y lebih kecil atau kurang dari min 8. Nah, Miss, ini bisa disederhanain nih, kayaknya 2, 4, min 8 sama-sama bisa dibagi 2, boleh. Bisa juga jadi berapa nih kalau dibagi 2? Jadi x, terus min 4 dibagi 2 berapa? Min 2y lebih kecil sama dengan atau kurang dari berapa? Kurang dari min 8 dibagi 2 berapa? Min 4. Oke, kita baru dapat satu nih yang apa? Yang garis A-nya ya. Kita baru dapat satu yang garis A-nya. Oke. Terus untuk garis B-nya gimana? Nah, untuk garis B-nya kita punya titiknya berapa nih? Di sini ada 4 untuk sumbu Y-nya. Lalu sumbu X-nya di sini ada min 3. Kita tulis aja ya. Berarti di sini 4X terus min 3Y kita kalikan. 4 kali min 3 berapa? 4 kali min 3 min 12. Oke. Kita tinjau yang diarsirnya. Nah, ini garis B. Ini yang diarsirnya. Adanya di apanya dia? Di atasnya atau di bawahnya? Nah, ini ada di bawahnya ya. Karena ada di bawahnya berarti tandanya minus. Lalu kita kalikan dengan variabel Y. Tanda yang di variabel Y-nya ini itu tandanya apa? Min. Kita kalikan dengan min. Oke. Min dikali min sama dengan plus, itu artinya dia tandanya menjadi lebih dari atau lebih besar ya. Jadi di sini kita buat 4x min 3y. Ini sama dengannya kita ubah jadi lebih besar atau lebih dari min 12. Ini masih bisa disederhanain nggak? Nggak ya, karena ini kan 3. Ini genap, ini ganjil. Nggak bisa, mereka ada faktor untuk menyederhanakan ya. Jadi kita punya dua persamaan ya di sini, pertidaksamaan. Yang pertama di sini ada x min 2y lebih kecil sama dengan min 4 atau kurang dari min 4 ya. Terus ini untuk garis yang B kita punya 4x min 3y lebih besar atau lebih dari min 12. Lalu pakai nggak x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0? Nah, karena ini dia areanya ternyata di daerah negatif, udah cukup dua pertidaksamaan ini aja yang nggak perlu tulis x lebih besar dari 0 atau y lebih besar dari 0. Cukup dua pertidaksamaan ini, oke? Saya harap kalian bisa mengerti ya untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari DHP yang disajikan atau dari gambar yang disajikan. Kalau misalkan masih bingung, bisa diulang-ulang lagi videonya, ditonton lagi dari awal, atau bisa download dulu ya biar bisa kalian tonton kapan aja, oke? Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya, tentunya tentang materi ke topik pembahasannya di program linear. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.